telat nih saya. Saya sudah telat. B. Duh, koneksi. Si terganggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, saya minta maaf telat ya, telat jauh banget nih ya. Aduh. Telat 5, 15 menit. Ya, ya screen saya udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Ya, saya langsung mulai saja biar tidak terlalu sore. Mudah-mudahan kita ada sesi latihan dan sesi diskusi. Ya, hari ini kita akan belajar topik baru, yaitu bagaimana merepresentasikan objek 3 dimensi ke dalam view atau tampilan 2 dimensi menggunakan aturan proyeksi ortografik. Nah, di dalam aturan ini kita akan menyajikan tampilan atau pandangan atau view dari objek benda berdasarkan pandangan yang dari arah yang sifatnya paralel, ya, entah itu dari depan, kanan, kiri, atas, bawah, atau belakang, kira-kira begitu. Nah, ada 2 pendekatan yang biasa kita pakai, yang disebut sebagai first angle projection, dan yang kedua nanti adalah third angle projection, atau proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga, gampangannya begitu. Nah, hari ini kita fokus lebih dahulu pada tata acuran proyeksi sudut pertama. Nah, sebelum sampai ke sana, setiap kali kita akan membuat proyeksi itu yang gimana? Yang kira-kira nanti bentuknya begini. Ini ada objek 3 dimensi misalkan. Ketika kita sajikan di dalam gambar 2 dimensi, kemudian nanti gambarnya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian di dalam silabus pembelajaran dikatakan bahwa mahasiswa mampu membaca gambar. Maksudnya membaca gambar itu gambar yang ini, ya, gambar ini, ya. Gambar ini yang harus mampu dibaca oleh mahasiswa untuk bisa mahasiswa tahu ini gambar 3 dimensinya bagaimana. Gambar 3 dimensinya seperti apa. Nah, untuk mempelajari itu kita akan mencoba mengkonversi dulu gambar 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi ini. Aturannya bagaimana? Kok sampai 3 dimensi ini menjadi seperti ini? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Aturan yang kita pakai di hari ini adalah first angle tadi, ya.
proyeksi sudut pertama dulu. Nanti minggu depan kita latihan lagi proyeksi sudut ketiga sehingga komplit. Nah, proyeksi sudut pertama itu banyak nanti dipakai di Eropa. Sebagian Indonesia mungkin ada yang pakai kalau dia punya pasar produk di Eropa. Tapi karena kita seorang teknik industri, ya dua-duanya harus kita kuasai. Mungkin Anda bekerja di bagian pembelian tadi ya. Ketika Anda beli komponen ke Eropa, si Eropanya ngasih spek gambarnya dalam bentuk proyeksi sudut pertama. Ya Anda harus bisa baca. Anda beli, ternyata belinya ke Jepang. Di Jepang mungkin lebih banyak pakai yang proyeksi sudut ketiga. Kira-kira gitu. Ya, Anda juga harus bisa baca gambar, membaca. Maka kemampuan yang nanti harus saya ukur, Anda mampu membaca gambar. Yang berikutnya nanti saya harus bisa mengukur Anda bisa membuat gambar, komponen dan gambar produk yang merupakan rangkaian dari seluruh assembly komponen yang ada. Nah, kita mulai dulu. Nah, untuk membuat proyeksi tadi, kita harus terlebih dahulu menentukan pandangan depan. Pandangan depan. Ketika ada sebuah benda seperti ini, kita harus tentukan mana yang depan, mana yang nanti akan menjadi kanan dan kirinya, atas dan bawahnya. Itu. Jadi pertama kali ketika kita menemukan komponen, kita harus menentukan yang mana depan. Nah, kata kunci untuk memilih pandangan depan itu di sini dikatakan pandangan depan adalah pandangan yang memberikan bentuk atau fungsi benda secara umum. Bentuk atau fungsi benda secara umum. Ya. Kalau di sini diilustrasikan kalau orang itu depannya kalau kita bisa melihat hidung, mata, bibir, ya, dahi, pipi dan seterusnya di arah depan. Tetapi kalau kemudian gambar hewan, misalkan ini kuda, lebih tepat kemudian kalau yang kita sebut sebagai depan sebenarnya yang dari sampingnya. Karena kemudian kita bisa tahu, oh bentuk kuda itu kurang lebih seperti ini. Kalau sapi nanti seperti apa. Kalau ayam seperti apa. Itu ternyata lebih cenderung kalau kita melihatnya dari arah tepi. Ya, dari arah tepi atau samping. Tapi itu yang kemudian kita tentukan sebagai front view, pandangan depannya. Contoh lagi nih, saya pegang gelas ya, ini gelas. Lebih enak depannya seperti, aduh, yang gelasnya nggak kelihatan karena warnanya putih. Begini mungkin ya, bisa dilihat. Oh, bagaimana? Nah begini. Nah, ini lebih cenderung lebih enak kalau kita depan dibanding misalkan depannya begini. Si gagangnya Anda lihat, lalu Anda bilang ini depan Pak, tapi enggak seperti ini depan. Karena memberikan fungsi benda. Oh saya, ini adalah tempat saya memegang gagang. Bukan juga yang ada logonya. Logo apa ini? Ulang tahun teknik industri yang ke-20. Ya, gitu. Gitu. Tapi ini bukan depan, karena malah nggak memperlihatkan bentuk fungsi dia. Ini bisa tempat apa gitu ya, atau ini gelas. Tapi kalau begini, oh itu gelas Pak. Kenapa ada gagangnya? Ya, saya pikir ini tidak perlu berkepanjangan lebar. Mudahlah. Nah, kalau kita kemudian sudah mendapatkan pandangan depan, kemudian kita sajikan pandangan depan, ternyata masih ada informasi lain yang belum bisa kita
sajikan, kalau hanya kita menggambar depannya saja, maka kemudian di sini katakan kita bisa melanjutkan menambahkan pandangan lainnya. Misal tambahkan atas, tambahkan kanan, tambahkan atau kiri, dan lain sebagainya. Dan sebagainya ini karena nanti memang ada pandangan-pandangan lain yang bukan depan, kiri, kanan, atas, atau istilahnya auxiliary view, atau pandangan potongan. Bagaimana kalau benda itu dipotong? Ya, potongannya juga nanti macam-macam. Potongan sebagian, potongan setempat, potongan diputar, ya macam-macam gitu ya. Kita praktek saja agar tidak terlalu sore. Ini sudah saya mulainya telat. Ya, besarkan lagi. Yes. Cukup kayaknya. So, ya, full. Dah sekarang. Sip. Sip. Ya. Mari kita perhatikan bentuk benda yang ada di sebelah kiri atas, pojok kiri atas berwarna biru. Nah, untuk memproyeksikan gambar benda 3 dimensi ke dalam 2 dimensi menggunakan aturan proyeksi sudut pertama, maka seolah-olah benda itu berada di dalam satu kotak, ya, di dalam satu kotak. Kotak itu adalah penampang-penampang dari kertas, katakanlah begitu ya, untuk kita kemudian memproyeksikan apa yang kita lihat dari berbagai sisi tadi. Perhatikan panah biru yang ada di depan. Nah, ini depan. Saya lingkari. Oke. Nah, apa yang akan saya lihat dari arah depan, itu kemudian saya proyeksikan ke sebuah bidang gambar di belakangnya. Istilahnya apa yang saya lihat itu kemudian saya tempelkan ke belakang. Maka kemudian apa sih yang kita lihat dari arah depan? Permukaan mana? Bidang view mana yang kita lihat? Yang saya lihat adalah yang ini. Saya coba kasih arsiran. Ini dulu ya. Oke. Ini saya lihat ya. Di depan saya lihat lagi ini. Oke. Nah, kalau yang ini kemudian saya lihat, itu kemudian saya tempelkan ke belakang, sesungguhnya saya akan mendapatkan gambar seperti ini, Dede. Oh, mohon maaf. Yang saya arsir tadi, saya akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, itu dulu. Karena yang di permukaan depan yang saya lihat itu dulu ya. Nah, ada lagi permukaan lain sebenarnya yang saya bisa lihat dari arah depan, yaitu permukaan yang ini sebenarnya. Ini yang saya arsir yang kedua, arahnya berbeda ini. Nah, permukaan ini garis teratasnya adalah yang ini, ya, garis teratasnya ini. Nih. Dan garis terbawahnya ada di bawah sana. Maka itu karena masih satu garis sebenarnya dengan ini, maka kemudian sebenarnya yang di sisi belakang sana itu, ya, itu kan sebenarnya seperti ini, ya, segaris sebenarnya, ini kan.
Ya, maka pandangan depan itu ketika saya proyeksikan ke sebuah bidang gambar di sebelah belakang, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, seperti ini, itu dulu. Nah, ini yang terlihat. Nah, yang terlihat kemudian kita gambar menggunakan garis apa? Garis benda yang terlihat. Garis benda yang terlihat kemarin tebal dan kontinu. Tebal dan kontinu. Garis tebal, kan garis ada dua. Tebal atau tipis, putus-putus atau kontinu. Nah, ini tebal dan kontinu. Misalnya tebal itu biasanya 2 kali dari garis tipisnya. Kan begitu kemarin kita pelajari. Nah, ini kita terapkan penggunaan garis sekarang. Nah, setelah kita menyajikan bentuk yang terlihat, kemudian ada nggak bagian yang terlihat? Oh, ada, yaitu tepi lubang. Tepi lubang, tepi lubang. Saya ketika melihat dari arah depan, ada tepi-tepi lubang di kanan dan di kiri ini. Tapi dia nggak terlihat. Karena tidak terlihat, implementasinya seperti ini dan ini. Dia tidak terlihat, ya. Sehingga kita menggunakan garis-garis benda yang tidak terlihat. Garis-garis putus-putus, ya. Begitu. Oke. Nah, sebagai tambahan informasi, lubang ini kan ada kemungkinan kalau kita hanya melihat menggunakan garis putus-putus ini, kalau dia tidak berbentuk bulat, dia berbentuk elips, atau juga dia kemungkinan lubangnya berbentuk kotak. Kan bisa saja. Bisa saja dia lubangnya itu berbentuk kotak. Karena kan tepinya ya sama aja ya kalau saya lihat dari depan. Tepinya ya ujung sini sama ujung sini. Nah, untuk membantu memperbaiki ilustrasi gambar, maka kemudian kita menambahkan garis sumbu. Berbeda dengan garis benda terhalang, garis sumbu itu tipis, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, ya, tapi dia ditambahkan keluar dari garis benda nyatanya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini depan sudah kita sajikan. Ada lagi bagian yang belum kita sajikan dari arah depan? Sudah semua. Nah, dari depan ini, apakah sudah cukup? Coba kita lihat. Dengan pandangan depan, saya bisa menginformasikan kepada pembaca panjang benda. Ini panjang. Apalagi yang bisa saya informasikan? Ketinggian benda. Nah, ini bisa saya informasikan. Misalkan gitu. Nah, gambar ini ternyata belum bisa menginformasikan berapa lebar dari benda ini. Berapa lebar dari benda. Maka tadi dikatakan, jika pandangan depan belum bisa menyajikan informasi benda secara keseluruhan, maka kita dibolehkan menambahkan pandangan lainnya, bisa dari kanan, kiri, atas, atau bawah, atau belakang. Ya. Oh, karena saya ingin menyajikan lebarnya, saya ada dua pilihan. Saya sajikan saya akan proyeksikan sisi kiri,
atau saya proyeksikan sisi kanannya. Katakanlah kita mengikuti dulu yang pertama. Oh, saya akan mengambil memproyeksikan sisi kanan, ya. Maka kemudian ini Anda lihat ada panah, ya. Ini panah yang kedua di pojok kiri atas ini, ya. Panahnya dari arah kanan. Oh, berarti view dari arah kanan akan saya proyeksikan ke bidang gambar di kiri ini, ya, ke bidang gambar di sebelah kiri. Nah, sehingga apa yang saya lihat? Yang saya lihat paling nyata adalah bagian yang gelap ini pertama. Bagian yang gelap dari depan. Kemudian bagian gelap kedua yang ini. Dari kanan maksud saya. Jadi gelap pertama itu yang ini dan gelap yang ini. Ini kemudian kalau saya informasikan di dalam bidang gambar, jadinya seperti yang Anda lihat di sini. Ya, ini yang gelap kedua, ini yang gelap kan gitu. Ya, itu saya proyeksikan. Nah, sehingga kemudian di sini saya kemudian bisa menginformasikan kepada pembaca berapa lebar dari benda tadi. Lebarnya berapa? Sekian satuan. Apalagi yang kemudian bisa saya lihat dari arah depan, yang terlihat benar-benar terlihat, tidak ada. Kecuali yang garis nyata ini ya. Ini kan yang nyata dulu. Nah, karena tidak ada lagi, kemudian kita lihat apa yang kita lihat dari arah depan, tapi dia terhalang dari permukaan yang gelap tadi. Yang terhalang dari permukaan yang gelap adalah bagian yang ini. Ini. Dari atas sampai ke bawah. Sudut ini. Ya, maka ini dari atas sampai ke bawah. Ya. Garis itu yang dari depan, dari kanan saya lihat. Nah, itu yang pertama. Sehingga ini kemudian saya gambarkan ke dalam garis putus-putus sebagai bagian dari benda yang terhalang sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Nah. Apalagi kemudian dari arah kanan, ya dari arah kanan saya melihat lagi yaitu tepi lingkaran ini, tepi lubang ini. Ya. Ini saya lihat di ujung kanan dan kirinya, gitu ya. Maka itu kemudian juga digambarkan di sini dan di sini. Dan untuk meyakinkan bahwa itu lubang bukan kotak, seperti yang di sebelah kanan tadi, view depan maksud saya, itu kita perlu tambahkan garis sumbu. Sehingga di hari ini kita mengimplementasikan 3 jenis garis. Garis benda nyata, garis benda terhalang, dan garis sumbu. Tuh, 3 ya. Sampai sini ada komentar? Enggak rumit lah ya. Enggak rumit. Nah, sudah cukup belum kita sajikan informasi benda? Perlu nggak ke atas atau bawah? Kita sudah tahu itu ada lubang. Bendanya
kurang lebih kita tahu, walaupun belum sempurna. Ini garis ini seperti apa sebenarnya dari ya. Ini kita belum belum tahu secara sempurna seperti apa sebenarnya. Kalau kita lihat dari atas, ini sebenarnya gimana sih kondisinya? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada kemungkinan benda tiga dimensinya begini, ada. Saya coba gambar di sini. Enggak. Atau gini aja. Adik-adik bisa lihat gambar yang di bawah sini? Ya, saya bisa. Mau lihat, Mirza bisa ya? Nah, Coba. kalau ternyata bendanya tidak berbentuk seperti ini, tapi bentuknya begini. Mohon maaf. Sama enggak dari arah kanannya? Jadi bendanya itu bentuknya secara tiga dimensi ini sama mirip ya, begini ya, tapi kemudian begini. Saya nah ini bawah, terus ini ke bawah ya. Itu misalkan. Nah, ini sama saya sajikan begini. Sama kan? Dari atas ke bawah ya, gitu. Tapi bentuknya kan jadi nggak seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan, salah satunya ya, salah satunya menjadi alasan kenapa saya perlu juga menyajikan informasi tampilan dari atas agar orang nanti tidak salah persepsi ya. Karena kalau dari depan saja eh, itu masih ada kemungkinan saya masih salah persepsi. Dari arah kanan saya melihatnya begini. Ini garis ini sudah diwakili. Ke bawah ini sudah diwakili garis putus ini. Dari arah depan, dari arah depan, ya ini sudah betul begini. Tapi bentuknya bendanya sebenarnya kalau dilihat dari atas begini. Maka untuk memastikan bentuk bendanya itu seperti apa, maka kemudian saya menambahkan tambahan lainnya. Apa yang kemudian saya lihat dari atas, saya proyeksikan ke bawah. Itu alasannya. Kenapa kemudian atasnya perlu saya sajikan? Itu alasan pertama. Karena boleh jadi bendanya bentuknya seperti ini. Bendanya seperti ini, itu apa namanya? Eh, kalau hanya dari depan dan dari kanan, itu masih belum sempurna. Karena boleh jadi bendanya bisa seperti yang gambar warna biru di atas, atau gambar yang baru saja saya coret di bawah ini. Ini yang bawah ini. Sampai sini ada komentar. Bisa membayangkan ya alasannya? Coba dicermati dulu. Sama ya kalau misalkan depannya ini dengan depannya yang warna biru ini sama.
kanannya yang warna biru dengan kanannya yang warna dengan yang baru saya buat tadi ini sama sebenarnya. Ya. Tapi kemudian ketika saya menambahkan satu penampang atau satu view lagi, yaitu penampang dari atas, makin sempurnalah informasi benda. Oh, bentuk bendanya bukan seperti ini, tetapi seperti yang warna biru di atas pojok kiri atas ini. Maka kemudian apa yang saya lihat di atas, saya proyeksikan ke bawah. Bentuknya menjadi seperti ini. Ya, semoga gerakan mouse saya bisa kelihatan. Nah, ini, ya, ini garis. Ya. Apa yang saya lihat dari atas, saya proyeksikan ke bidang gambar bawah. Nah, lubang itu kemudian juga menjadi terlihat sebagai benda nyata, garis nyata, bukan lagi garis benda terhalang. Saya perlu menambahkan informasi center point dari garis lubang tadi, Alasan lainnya selain memperjelas bentuk benda yang mungkin masih ada kemungkinan mispersepsi, kalau saya tidak gambar dari atas, alasan lainnya adalah kalau saya hanya menyajikan dua pandangan, yaitu depan sama kanan saja, maka ada ketentuan yang sedikit saya langgar, yaitu saya tidak bisa menyajikan informasi si lingkaran lubang ini itu posisinya di mana. Posisi dari tepi sini ke sini berapa. Loh kan ini Pak Isu baru aja memberikan informasi. Sebesar X, Pak. Dan posisinya dari eh, arah Y-nya ya sebesar ini. Y. Istilahnya si lubang ini kalau dari sini berapa, kemudian kalau dari sana berapa. Di gambar birunya ini coba diperhatikan. Kan begitu sebenarnya. Arah X dan Y-nya berapa? Posisi lingkaran. Nah, sebenarnya nanti kalau belajar juga tentang dimensi, ada kaidah dasarnya. Dimensi itu sebaiknya, bukan wajib, sebaiknya tidak disajikan pada bagian benda terhalang. Lingkaran itu kalau saya tadi sajikan posisinya pakai menggunakan depan, ini, up, up, posisi salah. Nah ini saya kan memanfaatkan bagian benda terhalang, yaitu garis sumbunya benda terhalang. Itu kurang tepat sebenarnya. Nah, ini. Maka ini kurang tepat kalau saya menyajikan di sini. Lebih tepat kalau saya menyajikannya di sini. Ups, penanya mana ini? Nah, ini di sini. Nah, ini saya sajikan di sini. Nah, dengan begini saya bisa mengatakan kepada orang lain, ini posisi lubang itu dari arah sumbu, katakanlah ini X, ini Y-nya, gitu ya. Saya bisa infokan. Sehingga orang jadi tahu,
lingkaran lubang itu di mana. Nah, ini kadang-kadang juga sering adik-adik lupa pada saat membuat lubang dan memberikan informasi dimensi. Kelupaan menambahkan informasi posisi. Diameternya udah disebutkan atau jari-jarinya. Oh, maaf, ini harusnya menuju senternya. Mungkin di sini dituliskan R, jari-jarinya berapa? Ya, kira-kira begitu. Nah, sudah dituliskan, tapi kadang-kadang sering lupa itu letak lubangnya di mana. Letak lubangnya di mana? Ya. Sekarang cara menyajikannya sudah bisa ya, teman-teman bisa? Oke. Sekarang saya tambahkan beberapa aturan lainnya. Tidak boleh, tidak boleh membuat yang ini. Ini karena sedang belajar bahwa di sini sesuatu yang kita lihat kanan itu diproyeksikan di bidang gambar atau di sebelah kiri. Ini kan bidang gambar. Maka tadi ada semacam kotak-kotaknya. Tapi sebenarnya garis ini tidak boleh ada. Bisa difahami? Itu. Apalagi yang nggak boleh. Anda menuliskan right view, front view. Nggak boleh. Ya, tidak perlu dituliskan seperti itu. Karena kita sudah harus tahu bahwa yang ini adalah front, yang ini adalah right, dan ini adalah top view-nya. Jadi Anda nggak boleh menuliskannya. Salah kalau Anda menuliskannya. Ini karena sedang kita belajar. Maka ada penulisannya. Bisa dipahami, nanti kalau saya kasih tugas, jangan lagi Anda tulis front view, top view. Biasanya itu terjadi kasusnya begini. Terjadi ketika, saya hapus ya. Terjadi ketika di bawah sebelah sini nih ada kepala gambar, ya. Lalu Anda merasa, waduh, ini kalau saya gambar pandangan atas, saya taruh di sini, dia nabrak kepala gambar, kurang bagus. Lalu Anda gambarkan di sini. Anda gambarkan di sini. Ya, Anda gambarkan di sini. Lah, ini apa ya? Ya sudah Anda tulisin top view. Ini tidak benar. Namanya juga proyeksi, ya segaris. Ya. Ini yang saya arsir ini, ketebalannya berapa sih dari sini? Nih ketebalannya berapa sih? Itu kan sama saja dengan ketebalan yang ini kalau saya lihat dari arah atas. Ya, maka ini kan segaris ini. Nih segaris nih. Yang ini juga segaris nih. Ya. Nggak boleh Anda geser ke kiri dikit, ke kanan dikit, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kadang-kadang bisa kita amati nanti dari hasil tugas. Eh, kok nggak segaris nih? Kalau saya tarik garis lurus, dia bergeser ke sini. Ya, ya. Jadi istilahnya, anu Pak, maaf Pak, karena kotor di sini akhirnya saya pindahin geser ke kiri sedikit sini biar bersih. Nggak boleh juga. Ya dia diproyeksikan persis sama. Ini juga permukaan bawahnya ini ya diproyeksikan persis sama nih.
garisnya. Atasnya ya segarisnya. Ya, kira-kira begitu. Bisa difahami? Kalau ada yang bertanya, Pak, jarak dari sini ke sini berapa? Itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Boleh nggak Pak, misalkan jarak dari sini, jaraknya ini tidak sama dari sini ke penampang bawah? Boleh. Tidak sama boleh. Istilahnya yang di sini lebih agak rapat ke sini. Ya, boleh. Nggak, itu nggak salah. Yang penting ininya yang segaris tadi. Jadi atasnya itu Anda gambar di sini. Ya, kira-kira gitu. Itu boleh. Jaraknya dari sini ke sini itu kan nggak sama misalkan dengan jaraknya yang Anda buat ke sini. Nggak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau misalkan ternyata nggak segaris. Yang sebelah ini agak ke atas dikit. Bendanya itu agak ke atas dikit. Atau yang ini tadi bendanya agak ke kiri dikit sini. Ya, itu yang nggak boleh. Karena jadi tidak diproyeksikan dengan benar. Itu tambahan informasi yang saya berikan dalam aturan menggambar. Nah, tolong nanti kalau saya kasih tugas, jangan dilanggar ya. Jangan dilanggar. Nah, ini garis ini tidak perlu ada. Tadi yang saya bilang ini, garis pembagi itu nggak perlu ada. Jangan posisikan proyeksi Anda pada proyeksi yang salah. Ya. Jangan proyeksikan pada lokasi yang salah. Ya kalau topnya ya di bawahnya persis. Kalau bottomnya ya di atasnya persis. Ya, persis di atasnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sebentar lagi kita latihan. Nah, kemudian yang wajib sekarang di dalam membuat gambar adalah simbol proyeksi menjadi wajib Anda tambahkan di dalam kepala gambar. Wajib. Kecil aja. Ya, kecil aja. Oh, ini proyeksi sudut pertama ini. Berarti saya mindsetnya harus proyeksi sudut pertama. Atau mungkin simbolnya begini. Si trapesiumnya sebelah sini. Ya ini juga proyeksi sudut pertama. Begitu. Ini juga proyeksi sudut pertama. Kok bisa bolak-balik itu proyeksi sudut pertama, Pak? Karena sebenarnya gambar itu adalah gambar seperti ini. Mudah-mudahan membantu. Ini kemarin saya juga harus menjelaskan dengan pelan-pelan. Nah, benda tiga dimensi ini, kalau saya lihat dari arah depan, saya definisikan depannya sini, depan. Maka yang terlihat adalah lingkaran kecilnya. Yang terlihat berikutnya dari arah depan adalah lingkaran besarnya. Maka di sini ada dua lingkaran. Yang titik senternya sama. Ya, ada dua lingkaran kecil dan lingkaran besar. Sampai sini oke? Oke ya. Dari depan ada dua lingkaran.
Kemudian kalau saya lihat dari arah kanan, saya proyeksikan ke kertas bidang gambarnya ke sana, ke sebelah kirinya, itu kan akhirnya menjadi, saya hapus dulu. Ini kalau saya lihat arah kanan, itu kan akhirnya menjadi ada ada ups, mana ini penanya. Yang tadi saya bilang kalau daerah depan saya akan melihat ini, kemudian kalau saya lihat dari arah kanan, itu kemudian ujung ujung atas dan bawah dari lingkaran besarnya dulu, ya, itu di sini. Lalu yang bagian yang ini ujung lingkaran kecilnya itu di sini, ya, ini gini. Kemudian saya lihat dari arah kanan, bagian atas ini seperti ini kan? Oh, yang ini. Kalau dari di bawahnya sini ada apa? Sama. Nah, maka bentuknya begini. Ini kalau saya lihat dari kanan. Atau kalau saya lihat dari arah kirinya, sama aja. Ya, ujung-ujung atasnya itu, ini lingkaran besarnya, kemudian ini ada lingkaran kecilnya. Ya, segini. Dari sini sampai sini. Kemudian ini begini. Nah, inilah yang kemudian menjadi sumber informasi bahwa gambar yang sedang kita akan baca itu adalah gambar yang diproyeksikan menggunakan aturan proyeksi sudut pertama. Bisa difahami sampai sini? Sehingga kemudian simbolnya kadangkala di buku dituliskan begini, kadangkala di buku dituliskannya begini. Apapun itu cara mudahnya, lihat garis panjangnya. Kalau garis panjangnya berdekatan dengan lingkaran, oh ini aturan proyeksi sudut pertama. Kalau nanti ketemu simbol yang panjang, yang berdekatan dengan lingkaran itu yang garis pendeknya, simbolnya, yang garis pendeknya itu berdekatan, ini kan garis pendek, berdekatan dengan lingkaran, oh ini cara membacanya nanti mengikuti kaidah aturan proyeksi sudut ketiga. Mudahnya gitu untuk memahaminya. Oke ya, sudut ketiga ntar aja. Nanti tambah ribet. Kita ini aja dulu, fokus di sini dulu. Ya, walaupun mungkin secara analogi ada yang lebih suka proyeksi sudut ketiga. Saya termasuk yang lebih suka membaca gambar proyeksi sudut ketiga daripada sudut pertama. Saya lebih mudah membaca proyeksi sudut ketiga daripada sudut pertama. Tapi kan hari ini kita belajar proyeksi sudut pertama dulu. Jadi ya udah kita ikuti dulu. Ya, bisa? Kalau bisa, saya akan ini ada contoh ya. Saya copy gitu ya. Ini hasilnya kira-kira begini. Saya pindahkan ke
tempat yang lain. Sabar. Oh, laptop saya agak melambat. Kemudian stop share. Share screen. Oh, ini. Oke. Mohon informasi adik-adik, apakah screen saya sudah terlihat kembali? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Masih Jadi loading. saya harus menunggu. Oke, itu ada tulisan participant can now see your application. Harusnya sudah bisa. Sekarang sudah, Pak. Ya, oke. Ya. Sore-sore pengiriman paket internet memang sepertinya melambat. Ini ada gambar. Saya modif sedikit ya. Lubang ya, maksudnya lubang. Hmm. Kemudian ya, ini yang saya coret-coret hitam, asumsinya dibuang. Nggak ada ini ya, perhatikan. Ini asumsinya saya buang. Oke ya, kita buat kesepakatan. Ini yang saya coret-coret hitam, asumsinya saya buang. Ya, sekarang silahkan gambar, boleh di kertas, boleh di komputer Anda langsung. Ini gambar nomor A, ini B. Ya. Silahkan digambar. Boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan di laptop langsung, sketsa saja. Ya, jadi kalau sketsa agak bergeser-geser sedikit, proyeksinya nggak apa-apa. Tidak harus presisi, ya. Tapi yang penting bentuknya benar. Ukurannya nggak benar-benar banget nggak apa-apa. Kan namanya juga kita sedang belajar membuat sketsanya. Yang penting Anda bisa
memproyeksikan. Saya tambahkan lagi, kalau yang bagian B sepertinya akan ada yang saya buang lagi. Ini bagian yang ini saya buang. Bagian ini saya buang ya. Ini saya buang. Jadi yang saya coret-coret ini akan kita sepakati. Ini bagian ini nggak ada. Kita sepakati nggak ada. Nah sekarang coba Anda gambar bendanya. Waktunya untuk buat sketsa ini 16.54. 17.05 sudah harus selesai. Berarti 5 menit, 5 menit. Dua soal ini. Nanti kita minta perwakilan dari Anda untuk mempresentasikan. Boleh di kertas, nanti kalau di kertas nanti bisa di foto, masukin ke laptopnya, kemudian di share screen ke kita semua. Atau mau langsung di paint, boleh. Buatnya di paint boleh, atau buatnya di mana aja lah, nyamannya Anda. Nyamannya di kertas ya buat di kertas, nanti tinggal di foto gitu ya, pakai handphone, kemudian nanti dikirim, di share, di apa, masukin ke laptop. Anda udah canggih lah kalau kayak gitu, udah biasa. Masukin ke laptopnya gimana, mau pakai WA atau pakai fasilitas apapun, Google Drive atau pakai apa ya. Ya, masih ada waktu cukup lama. Masih ada 9 menit, jadi nggak usah khawatir. Ini belajar ya, belajar. Kita belajar. Langkah pertama tadi kita diajari, pilihlah pandangan depan dulu. Yang mana yang akan Anda jadikan depan? Kira-kira begitu. Istimewa kalau ini depan, nanti Anda kemudian akan melanjutkan kirinya atau kanannya atau atasnya atau bawahnya seperti apa. Jadi dimulailah dulu dari depan. Ya. Hmm. Ups. Saya izin ambil air minum.
Bisa apa namanya? Al-Fatih, kamu kok ngelamun? Pak Yusuf belakang, apa yang bisa dibuat loh? Ini lagi Yes. disuruh gambar, Bu. Oke, semangat ya. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, semua anak-anak semangat. Nggak bisa pasang lah apa musik lembut ya, nggak mungkin ya. Pak Yusuf nggak bisa diprediksi keluarnya. Siapa itu dia? Mufli, ayo semangat, semangat. Siap, Bu. Ya, siap nih, sebentar lagi masuk nih. Elda, Mbak Elda, gimana? Ayo semangat, semangat. Mbak Muara, ayo. Yang lainnya. Dian, Mbak Dian, ayo semangat. Pak Yusuf masuk udah selesai tuh paling tidak. Yang lainnya ayo. Mikael, Jasmine, Najwa, Yufa, ayo semangat, semangat. Jangan ngantuk ya. Khadijah, Mbak, ayo. Muhammad, senyumlah, senyum tuh sodako lu. Yufa, materi itu.
Baik, sudah 17.05. Baik, sekarang mohon kesediaan perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasilnya untuk kita jadikan sebagai bahan belajar bersama. Siapa yang berkenan? Biar kita nggak terlalu lama. Siapa? Silakan raise hand. Silakan share screen mungkin. Ada yang berkenan? Al-Fatih, oke. Berkenan atau siapa? Monggo. Atau siapa aja lah, saya tidak menentukan. Siapa yang ingin yang nomor satu aja dulu, gambar A. Saya mau coba, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih. Tapi gak pakai penggaris gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, emang sketsa kok. Sketsa. Udah, yang penting bentuknya aja dulu. Kalau tugas nanti yang akan saya rilis, ya harus pakai penggaris. Kalau sekarang, yang penting bendanya benar, tampilan. Udah, itu aja. Nggak harus pakai penggaris. Saya share screen atau gimana ya, Pak? Ya, boleh. Masih belum bisa, Pak. Oh, iya, sudah ada hak untuk share deh. Boleh kok. Bapaknya masih share screen. Wah. Ya, monggo Mas, maaf ya. Ya, silahkan. Ya, Saya dapatnya gini, Pak. Kalau yang A. Kalau cerita ke teman-temannya, saya mendapatkan yang seperti ini bagian-bagiannya. Nanti kan teman-temannya menanggapi. Oke, ke depannya. Oke, depannya itu. Oke, terus dari sebelah kanan ini sana dapat bagian itu garis itu, oke. Kemudian lubang kotak, kemudian garis oh ada yang sedikit kalau ada garis nyata yang berlebihan itu Mas. Kanannya lagi dikit, ke kanan lagi sedikit. Nah, itu, ke kiri dikit, ke kanan dikit. Nah, itu garis tengah itu, yang di tengah itu nggak ada itu sebenarnya. Oh iya, Pak, lupa. Salah, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, oke, good. Ya, selebihnya yang lain oke. Oke. Terus gambar yang B dipilih depan itu, silahkan. Oke, depannya menjadi seperti itu. Ya, sehingga ketika saya lihat dari arah kanan jadi seperti itu. Oke.
Dari atas saya melihatnya seperti itu. Oke. Ya, paling nanti lingkarannya yang dari arah atas ditambahkan minimal center point-nya ya. Oh, baik Dari Pak. center point ya yang tak seperti tanda tambah. Yang seperti ini gitu Pak. Ya, seperti Oh iya. itu. Ya, minimal itu. Ya lebih lengkap sebenarnya. Bukan salah tapi lebih lengkap. Baik, Pak. Ya, ada komentar mungkin dari teman-temannya? Pasti saya kan sudah banyak yang selesai juga ya. Saya pikir cukup ya pertemuan ini. Satu rekan Anda tadi sudah presentasi tugas dan saya yakin itu bukan hal yang rumit ya. Kita hari ini belajar proyek sudut pertama. Besok kiranya bisa saya rilis sebuah tugas untuk dikerjakan manual dahulu ya. Dikerjakan manual dahulu. Terima kasih, saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menutup kelas ya. Saya tutup langsung ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Hanifah, ya, wabarakatuh. pamit ya Bu. Ya. Terima kasih Pak.